Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alka. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin waktunya ini mengganggu istirahatnya ya. Jadi ini ada rencana untuk melakukan supervisi akademik di kelas Bu Alka. Kira-kira Bu Alka bersedia atau tidak? Baik, saya bersedia Pak Supri, silakan. Nah, jadi kalau bersedia, hari ini kita akan mencoba untuk melakukan pra-observasi. Kita akan menyepakati beberapa hal yang nantinya akan kita jadikan fokus supervisinya, ya. Poin yang difokuskan pada supervisi kali ini. Nah, kira-kira untuk persiapan supervisi akademik ini apa saja yang Ibu Alkas sedang atau telah siapkan? Baik, yang pastinya untuk dipersiapkan adalah perangkat pembelajarannya ya Pak Supri ya, baik dari mulai RPP, kemudian LKPD-nya, evaluasinya nanti bagaimana, kemudian metode atau sumber belajarnya dari mana saja, itu yang sedang saya coba usahakan untuk disusun nantinya. Baik. Kalau boleh tahu nih Bu Alka, yang tujuan pembelajarannya nanti dalam observasi kita nanti apa itu tujuan pembelajaran? Baik, tujuan pembelajarannya itu sendiri adalah pengembangan dari lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, dari pembelajaran tersebut ini materinya nanti IPS. Kemudian ada pembagiannya menjadi 3 tema atau 3 topik ya. Topik yang pertama adalah sejarah lahirnya Pancasila, kemudian yang kedua adalah peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia, yang terakhir topiknya adalah tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Oke, berarti sudah siap benar nih Bu ya, karena sudah banyak yang disiapkan ya. Nah, nanti kita akan fokus pengembangannya kemana nih Bu, yang kita akan fokuskan pada supervisi kali ini? Baik, di lembar kerjanya sendiri itu nantinya ada beberapa tahapan ya Pak ya. Yang pertama adalah diskusi kelompok, jadi anak-anak nantinya akan dikelompokkan berdasarkan kemampuannya seperti itu ya, baik dari cara penyampaian presentasi dan lain-lain. Jadi kelompoknya heterogen gitu? Iya betul, kelompoknya heterogen. Kemudian setelah pengelompokan mereka akan diminta untuk berdiskusi, membuat sebuah rangkuman atau pokok-pokok apa saja yang penting dari materi atau topik yang sedang dibahas. Setelah itu mereka akan diminta untuk melakukan presentasi, mungkin perwakilan, tidak seluruhnya. Lalu terakhir akan dilakukan post-test atau evaluasinya, itu nantinya kita menggunakan quizzes dengan mode paper mode ya. Ya. Baik, jadi yang akan kita fokuskan ke LKPD-nya gitu ya? Iya betul, LKPD-nya Pak. Dan Ibu sudah merancang susunan LKPD seperti yang Ibu sampaikan tadi, mulai dari pengelompokan, diskusi kelompok, diskusinya, presentasi sampai ke post-test dengan quizzes paper mode. Iya betul. Nah terus yang kalau Ibu melihat ini standar ukur bahwa keberhasilan nantinya pada saat proses pembelajaran itu kira-kira apa? Baik, kalau kita pahami seperti itu ya, anak-anak ini memang antusiasmenya ketika pembelajaran IPS terutama itu biasanya lesu. Tidak bersemangat ya. Nah, jadi tolak ukur saya adalah antusiasme dari peserta didik saya di kelas. Apakah mereka tertarik untuk belajar pada materi IPS dengan 3 tema yang nantinya dipelajari. Ya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hasil post-testnya sendiri, apakah tingkat pengetahuannya itu sudah sesuai atau belum seperti itu. Baik, jadi Ibu sudah merencanakan LKPD-nya yang akan jadikan fokus, dan standar ukur keberhasilannya adalah ketika siswa antusias dalam belajar, mengikuti pelajaran ya. Dan yang kedua adalah dalam post-testnya, ya, apakah proses itu berhasil atau tidak gitu ya. Oke, baik. Jadi terima kasih Bu Alka obrolan hari ini. Sama-sama, mohon izin Pak. Nanti pada saat observasi kita akan fokus ke hal-hal yang Ibu Alka sampaikan. Dan nanti setelah observasi kita akan melakukan pasca observasi untuk melihat apakah
rencana Bu Alka ini ada kendala atau tidak, bagaimana nanti tindak lanjutnya ke depan dan sebagainya. Ya. Ya, terima kasih Bu Alka. Sama-sama Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, anak-anak apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, kalau baik disangka ingin cek dulu semangat kalian pagi ini. Tepuk semangat. Alhamdulillah, berarti anak-anak hari ini sudah siap untuk mulai belajar. Baik, karena kita sudah di akhir menuju untuk mid semester, jadi materi yang kita pelajari kemarin sudah ada beberapa materi yang sudah selesai ya. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk mereview kembali materi untuk mata pelajaran IPS di subtema 7. Nah, anak-anak nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan presentasi dari subtema 1, kemudian subtema 2 dan subtema 3. Baik, silakan coba keluarkan terlebih dahulu buku tema, buku tulis, kemudian ada alat tulisnya juga, silakan dikeluarkan terlebih dahulu. Dan kelompok itu nantinya akan bertugas membuat rangkuman. Setelah dibuat rangkuman, kemudian kalian melakukan presentasi yang diwakili dari satu atau dua orang perwakilan dari setiap kelompoknya. Setelah dipresentasikan, nanti kita ada post test. Ya, post test kita menggunakan quizzes. Nah, jadi anak-anak silakan coba dibaca lagi materi yang di subtema 7-nya. Kemudian sebentar. Oke, ini masuknya di kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 2. Ingat ya, 2, kelompok 3. Oke, kelompok 1 itu bertugas untuk membuat rangkuman tema 7 subtema 1 khusus mata pelajaran IPS. Oke. Kelompok 2 itu untuk di tema 7 subtema 2 dan kelompok yang ketiga itu tema 7 subtema 3. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kalau sudah paham silakan coba boleh berdiskusi dengan kelompoknya, silakan buat rangkumannya. Dibalik boleh. Oke, good. Jadi nanti langsung kemudian mulai pengungkapan diketuai oleh siapa? Ini paling penting nih ketua ini, karena ketua ini paling sering ditanya siapa sih ketuanya kan? Nah, sebelum itu langsung tokoh-tokoh yang mengungkapkan gagasan. Nah, langsung sebut nama nih. Misalkan Muhammad Yamin itu mengungkapkan 5 dasar negara. Ini tidak usah diiniin. Pada tanggal ini, Profesor Suku mau mengungkapkan gagasannya pada tanggal ini, terdiri dari 5 dasar negara juga. Kemudian ini Soekarno mengungkap pada tanggal 1 Juni ini. Nah, dari ini ternyata diambil kesimpulan, kan akhirnya dibentuk panitia ini. Kemudian ini pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, itu kan yang penting-pentingnya ya. Kalian dulu sampai ini badan ini ya. Badan gitu sama. Sudah selesai? Ayo, boleh kembali lagi ke posisi
Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara yang berperan dalam proklamasi mereka mendirikan suatu badan, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah didirikan PPKI, segera mengadakan sidang PPKI pertama tanggal 18 sampai 19 Agustus 1945. Pada sidang hari pertama presentasi dari kelompok 2, saya Asli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk salut. Oke, mau satu? Oke, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diokena Nasri. Saya dari kelompok 1 yang akan presentasikan pelajaran IPS tema 1. Dalam tema 1 ada materi IPS tentang faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Sementara lainnya sebagai berikut. Pertama ada goal mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah pendidikan. Yang kedua, gospel. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama. Yang ketiga, glory, yaitu mencari kejayaan suatu negara yang mempunyai banyak tanah jaya. Negara tersebut negara yang jaya, yaitu yang glory. Terima kasih. Sekian dari saya dari kelompok 1 yang mempresentasikan kelas warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome kelompok 1. Kasih tepuk salut. Oke, the last kelompok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahman. Saya akan mempresentasikan slide IPS tema 7 subtema 3 tentang sejarah lahirnya Pancasila. Salah satu lembaga dibentuk Jepang yaitu BPUPKI sangat terkait dengan asal-usul Pancasila dan UUD 1945. BPUPKI yang diketahui oleh Rajiman Wedyo Diningrat mulai melakukan perumusan dasar negara Indonesia sidang pertama 29B 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut sidang tokoh mengungkapkan gagasannya tentang dasar negara yang akan digunakan pasca kemerdekaan. Muhammad Yamin mengumumkan gagasannya tentang 5 dasar negara Indonesia pada 29 Mei 1945. Profesor Supomo mengumumkan tentang 5 dasar negara Indonesia pada 31 Mei 1945. Soekarno mengumumkan gagasannya disebut dengan 5 istilah Pancasila pada 1 Juni 1945. Demikian saya presentasinya. Wassalamualaikum. Dari kelompok 1, 2, dan 3 itu berarti mewakili ya materi-materi pembelajaran IPS kita di tema 7 tentang penjajahan samudra. Baik, setelah ini kita akan melakukan post-test. Post-test kita menggunakan kuis. Nanti Wisata akan bagikan paper untuk bucketnya. Silakan nanti kalian ikuti dengan semangat ya.
Baik, sudah dapat semuanya? Sudah muncul? Siap? 1, 2, 3. Oke, good. Yang belakang agak naikkan dikit. Oke, good. Oke, sip. Ayo, yes. Yes. Jawabannya apa di situ? B. Ya, oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Siap, 3, 2, 1. Oke, pertanyaan ke-8. Udah ya, siap? 3, 2, 1. Ngasal berjamaah ini. Udah tahu. Nah, Belandanya jadi orang tahu oh ini orang Belanda. Kalau dia pakai nama samaran, jadi kan lebih mudah masuknya. Oke, next pertanyaan ke-9. Nah, begitu Tomo, mudah ini. Agak mudah ini. Ya, siap? 3, 2, 1. Lupa aku. Jawabannya 20 Mei 1946. Ya, 20 Mei. Next, pertanyaan ke-10. Oke, siap. 3, 2, 1. Isi dong. Jawabannya adalah B. Next, Bapak Pendidikan. Masa 3, 2, 1. Soekarno. Kita lihat apa samanya yang tahu Bapak Pendidikan Indonesia. Oke, cewek-cewek ini lumayan nih. Jawabannya adalah Ki Hajar. Nama lain dari badan apa? Asal nomor 1. Benar nomor 2, asal nomor 1. Udah. Asal berjamaah itu penting.
Oke, jawabannya adalah BPUP. Apa jawabannya BPUPKI? Badan Persiapan. Paling tinggi player nomor 2. Aku nomor 3. Habis waktunya. Aku Terima kasih anak-anak sudah aktif berpartisipasi ya dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk materi hari ini sudah paham semua? Sudah ya. Kalau nanti silakan dibaca-baca lagi untuk buku pelajarannya supaya ketika kalian menghadapi mid semester kalian akan lebih siap ya. Oke, baik untuk hari ini saya rasa cukup untuk pembelajaran kita akhir hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini nanti melekat kepada kalian, bisa kalian bagikan informasi atau pengetahuan ini kepada teman-teman kalian atau orang-orang di sekitar kalian. Oke, buat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, boleh satu orang apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Coba Dwi, tadi apa aja Dwi? Faktor-faktor penjajahan samudra. Ada 3 tadi apa saja Dwi? Coba kesimpulan poin-poinnya Dwi. Oke, good job Dwi ya. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Ibu guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Boleh istirahat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Sari. Mohon izin waktunya. Hari ini kita akan refleksi dan kegiatan kita. Alhamdulillah, bahkan kemarin sesuai rencana awal kami mengunjungi kelas akademik ya. Dan alhamdulillah kemarin kami telah menutup kegiatan UAK sepanjang UAK melakukan pengajaran di kelas. Nah hari ini mohon izin kembali minta waktunya kira-kira selama melakukan pengajaran apa yang Ibu rasakan. Kalau yang saya rasakan ada beberapa tantangan sebenarnya. Jadi kalau dari apa yang saya rancang sebelumnya sesuai dengan BPUP, itu dimana saya berkelompok ya secara berkelompok, kemudian mereka membaca secara mandiri, kemudian mereka mencari informasi dari apa yang mau dipelajari, kemudian mereka mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan KPD-nya. Itu Pak. Ya. Kemudian melihat aktivitas siswa, bagaimana apakah aktivitas siswa itu siswa tertarik, siswa merasa senang dalam belajar atau tidak? Kalau Ibu melihat dalam kemarin selama mengajar. Karena di awal itu sudah saya sampaikan bahwa pada hari itu akan ada post test dengan menggunakan krisis, tapi dengan cara yang berbeda dari sebelumnya pernah dilakukan, yaitu dengan paper moon. Jadi ada timbul memang antusias di awal karena anak-anak itu belum pernah mendapatkan pengalaman menggunakan hal itu, jadi ada sedikit penasaran seperti apa ya, mau mainnya nanti seperti apa. Tapi memang di awal sudah disampaikan untuk bisa melakukan permainan anak-anak harus memang
mulai mencari informasi terlebih dahulu, belajar dulu. Karena kalau misalnya memang tidak dipelajari dari awal, maka soal-soal yang ada di situ nantinya tidak bisa dijawab. Jadi proses awal mereka melakukan diskusi kelompok, kemudian menangkap seri, dilanjutkan dengan presentasi, dan mengakhiri dengan proses. Ya, jadi harusnya di mas-mas ini kalau sesuai dengan LKPD yang terakhir ya, jadi yang pertama kita membagi kita tahu ada sesuai yang baik seperti yang kurang ada yang sempurna. Nah, jadi kita bagi rata dulu setiap kelompok hadir, kemudian mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok itu dibagi temanya masing-masing supaya tidak terlalu melebar apa yang mau dirangkum, mau yang dicari ya. Jadi yang tema yang itu terkait dengan peristiwa kedatangan bangsa Indonesia, kemudian yang keduanya itu terkait dengan proses peristiwa kemerdekaan negara Indonesia, yang terakhir itu tentang sejarah adanya Pancasila. Nah, jadi supaya materinya itu tidak terlalu melebar, apa yang harus dipelajari dan harus dirangkum oleh masing-masing kelompok, maka dipisahkan sesuai dengan temanya masing-masing. Nah, setelah mereka bisa merangkum secara umum, kan, mereka tahu apa nih penting-penting poinnya, dan dari itu nanti perwakilan dari mereka akan menyampaikan aspirasi. Jadi kelompok yang lain pun secara tidak langsung mempelajari apa yang sudah dilakukan oleh satu, begitu juga kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi saling mengisi. Jadi mulai dipelajari secara mandiri, ada satu tema masing-masing, tapi yang disampaikan oleh kelompok lain juga. Jadi secara belajar 3 tema pada hari itu. Kemudian apa ya, meringkas tugas, kita menjelaskan, jadi anak-anak sudah belajar secara mandiri dan mereka misalkan kalau ada perubahan bisa tanya jawab dulu dengan apa yang tadi disampaikan, apa yang kurang, apa yang belum paham. Jadi terlihat anak-anak berkesenian Ya, belajar, kemudian tidak terlihat bahwa ya, nah, kalau dari rancangan ini kemudian dipraktekkan, adakah hal-hal yang menurut Ibu atau hal-hal yang perlu Ibu perbaiki? dan kalau tantangannya sebenarnya ada beberapa dari kita kalau kemarin di internet itu termasuk tantangan juga ketika belajar ketika kita menggunakan proses online, kalau jaringan itu tidak lancar, itu juga menyebabkan salah satunya itu. Jadi mungkin yang tadinya anak lagi seru-serunya antusias lagi main, tiba-tiba mulai di tengah, itu juga termasuk tantangan. Kemudian kalau di yang berikutnya, kemungkinan saya akan coba lagi, tapi dengan dengan tema yang berbeda, kan kemudian nanti dengan LKPD yang berbeda, mungkin misalkan kalau yang sebelumnya merangkum nanti menggunakan kata pikiran, jadi mungkin akan dibedakan. Kita mau lihat mana yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi yang dikeluarkan kemarin dalam pikiran, ya, jadi yang supaya iya, Pak. Jadi kalau kata pikiran kita bisa interpretasi sama origami, nanti masing-masing ini saya menyumbangkan ide yang tempel, kemudian yang jadi satu orang tadi lagi. Jadi mungkin ada anak-anak yang biasa estetik ya, maksudnya yang aktif kayak gitu. Kita mungkin bisa tempel di karton, nah nanti di kartonnya ditempel, jadi mereka setelah musik tari tempel kayak gitu. Jadi ada anak kita ibaratnya apa ya, memfasilitasi anak-anak yang tadinya memang dengan teknologi tipe belajar yang beda-beda, tapi dapat semua kayak gitu. Juga ada presentasinya di nanti kita rekam dulu misalkan, rekam dulu nanti di dan dari masing-masing kelompok itu nanti ditampilkan dari visual juga. Rencananya seperti itu. Jadi Ibu melihat bahwa belajar
ke depan di sketsa atau dirancang sesuai dengan gaya belajar siswa. Ya, bikinnya seperti itu Pak. Kira-kira Bu, kalau melihat rencana ke depan ini kapan Ibu akan melakukannya, kemudian mencoba agar dari dirancang ini kira-kira kapan akan mulai, kemudian siapa saja orang-orang yang bisa membantu untuk agar rancangan ibu yang baru ini karena memang materi IPS ini kan cenderung memusatkan, ya kalau ditanya cenderung memusatkan. Jadi saya bagaimana caranya memberikan kelas pada pembelajaran IPS, tapi tidak terasa IPS-nya, gitu. Jadi mereka belajar sejarah, tapi tidak terasa kalau mereka belajar sejarahnya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu? Selain tadi Ibu sudah punya literasi yang mencari bahasa. Kira-kira ada nggak orang-orang yang bisa membantu Ibu sehingga pelajaran Jadi kalau di kelas 5 ini kan kami ada 4 kelas ya Pak ya. Nah jadi ada 4 kelas, jadi masih ada 4 kelasnya juga. Saya akan berdiskusi dengan masing-masing guru kelasnya. Bagaimana yang mereka tadi saya tadi misalnya ada dukungan, kemudian ada masukan, itu mungkin akan lebih baik lagi. Tidak hanya dicoba di kelas saja, tapi juga bisa dicoba di kelas 5 yang lain. baik? Jadi dari hasil pemeriksaan kita hari ini, Ibu melihat ada tantangan dalam pembelajaran kemarin dan Ibu sudah melihat sebagai hal yang harus dilakukan. Dan Ibu dari pembicaraan akan mencoba pembelajaran yang kedepan belajarnya itu dengan sesuai dengan belajar siswa masing-masing dan bentuk diskusinya akan dicoba bentuk rangkuman menjadi dan akan memberikan kesempatan di kantornya untuk kota pikirannya masing-masing kelompok. Dan rencananya akan melakukan satu kelas 5 Sudah ada bayangan, cuma belum tahu realisasinya nanti seperti apa. Sudah ada bayangannya. Saya rasa mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan mudah-mudahan membuat pengalaman belajar anak menjadi lebih menyenangkan, berkebaikan untuk saya pribadi sebagai guru. Artinya sudah sampai ke ujung pembahasan ini. Nanti kita akan ngobrol lagi ya, baik sebagai kebetulan kami satu tim Pak, tim kelas 5. Nanti kita diskusikan sama-sama ke depan dan tetap saja nantinya hasil-hasil selanjutnya. Ini mohon masukannya Pak Sandi. Terima kasih kepada terima kasih Pak Supri sudah melakukan jadi yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang dimaksudkan oleh Pak Supri nanti bisa dikembangkan juga ke teman-teman yang lain dalam rangka merdeka belajar dan merdeka belajar dalam forum. Jadi ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan bagi dan catatan ini menjadi sesuatu masukan bagi kita. Jadi saya tanya dulu dengan Ibu saya. Ini adalah
adalah kegiatan supervisi. Setiap guru itu pasti akan mengalami yang namanya supervisi, bahkan mensupervisi gitu ya. Jadi sekarang saya ingin tanyakan, selama menjadi guru sudah sering Iya. Jadi selama jadi guru saya belum pernah supervisi. Nah ini mungkin supervisi yang pertama. Iya. Supervisi yang Pengalaman pertama. Nah jadi sekarang saya tanyakan, bagaimana rasanya ibu jadi supervisi dengan teknik seperti ini? Apakah ada ibu merasa terbebani atau ibu merasa enjoy? Bahkan apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kendala selama ini melakukan kegiatan belajar? Kalau saya rasanya malah seperti sharing, Pak. Jadi tidak terasa seperti supervisi, malah kalau tadi sudah dilakukannya. Jadi kayak seperti sharing, berbagi informasi seperti itu. Jadi tidak, menurut saya sendiri malah tidak terasa supervisinya. Malah ada berbagi. Iya betul. Jadi berbagi ilmu. Ya. Itu ibu yang kita harapkan dari hasil supervisi. Dan untuk Pak Supri, saya kira dari apa yang saya amati dalam kegiatan kelas ini, apa yang kita dari bagaimana menguji seorang guru sekolah besar, itu menurut saya, pengamatan saya, dari kegiatan ini sudah Pak Supri sudah memberikannya semuanya. Jadi mulai dari refleksi, ya biarkan gurunya merefleksi sendiri proses pembelajarannya, di mana kurangnya, di mana kelebihannya, apakah enjoy, apakah anak-anak senang, apakah guru senang, itu awal dari kita sudah melakukan bakti, juga menggali apa yang ada pikiran oleh seorang guru untuk kedepannya dan melaksanakannya dan menjadi depan juga bagian dari kegiatan ini supaya nanti kegiatan pembelajaran untuk kegiatan paskanya sudah cukup bagus Pak Sutri, mudah-mudahan nanti di kedepannya dipertahankan ya, dan terus diberikan masukan, ditambahkan dengan guru-guru yang lain, diberikan instruksi supaya kita sama-sama nanti ada kolaborasi, jadi tidak ada pemisahan ini guru penggerak, ini guru senior, jadi ada apa namanya itu, ada mitra, nah jadi ada mitra, tidak ada kepala sekolah, tidak ada wakil kepala sekolah, tidak ada guru kelas, tidak ada ini. Kalau dalam mengajar semuanya sama. Kepala sekolah itu pada saat ya kan, guru kelas itu pada saat tapi kalau dalam kegiatan pembelajaran semuanya sama, tanggung jawabnya sama, ya apa yang kita sampaikan juga sama, tujuannya adalah untuk bagaimana sebuah pembelajaran itu lebih baik, ya, dan apa yang kita sampaikan itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ari masukannya, mudah-mudahan juga masukan ini kami akan semakin baik lagi Mas Ari. Yang pertama ya alhamdulillah selain hari ini sebagai guru yang supervisi tapi mengingatkan saya Pak teman-teman yang biasanya berjalan bersama di sekolah. Baik, jadi assalamualaikum. Yang depan bulat bulat, yang kanan bulat bulat, yang kiri